sebagian doa ya, sebagian doa gitu loh. Kan apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Betul nggak Kasil? Betul. Betul, setuju. Nah, yang menanggapinya ini loh, dari sebagian-sebagian orang-orang ini yang menanggapinya ditelan mentah-mentah, dimasukin didokterin dengan orang-orang ya kan. Ini begini loh, begini loh, begini loh ya. Jadilah blunder ke sana sini menghujat sana, menghujat ini. Ya itulah orang-orang yang tidak menyaring omongan orang gitu. Itu Kalau yang gue aku bilang jadi tadi. Kasil kan, kalau aku nih misal jadi Kasil nih digituin, pasti dalam hatiku nyesel aku berbagi kebahagiaan sama orang ini. Bener loh, Lihat, bener lihat memang. tuh Aku kalau jadi berbagi Kasil Dan pasti bener kebahagiaan. banget. dan tambahan nih kita kirim Ya, salam buat kalian oke. semua. Terima kasih atas dukungannya. Kalian jaga sehat, jaga semangat. A1 loh, itu A1. Iya. Bukan A4, kalau A4 kertas kan. Ini A1. Intelijen gitu ya. Ya, Moon Black, nanti ketemu saya ke Jakarta ya. Saya antar kemana-mana pun ya. Ayo ketik di bawah. Nikita A1 sudah di rumah. Cepat, cepat. Biar mereka tambah panas. Cepat, cepat. Nanti kalau mereka bilang Kasil hoax dan yang lainnya, tanyakan sama mereka, kalian punya bukti nggak? Bilang Suruh punya mereka bukti. ke hutan aja. Ke sono. Udah, kalian turutan aja, jangan di komal Kalau kalian mau bicara cek itu. ada jengki katanya ke Jakarta A1. Woi. Ya semua seneng ya, semua seneng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hitungan 5 atau 6 minggu lagi Nikita akan bebas. Amin. Amin. Allahumma. Allahumma Amin. amin. Itu A1 nggak Kasil? A1 nggak? A1. A1. Oke gas, oke gas. A1. Ah, kayak Kasil ngomong begini jangan ditelan mentah-mentah nih. Itu adalah satu doa, doa Iya, satu dari datengin. Allah Subhanahu wa taala. Ye, paham ya? Nah, Susah ngejelasinnya juga kalau sama orang nggak paham itu, Kak. kemudian teman-teman sekalian lihat lagi sidang kemarin ya. Nikita bagaimana posisinya? Terus lantas bukan zaman Covid, kenapa para jaksa penuntut umum pakai masker? Coba. Mungkin hidungnya pilek, Kak, atau Oh, Karena hidungnya giginya bolong. ompong mungkin bolong. giginya ompong, mungkin ompong giginya, jadi takut. Ya benar lu. Ya, jadi kalian kalau jadi saya kan intelijen nih A1 ya kan. Kalian lihat Intelijen gak tuh? yo yo gerak-gerik di muka persidangan. Kalian kan lihat dari HP sama dengan saya, tapi saya kadang-kadang juga ke PN udah penuh di dalam, saya di luar. Lihat gerak-geriknya. Kenapa jaksa pakai apa ya, masker ya? Kemudian lihat juga gerak-gerik hakimnya, ada yang tertidur lah, ada anta apa, lihat dong. Please lihat ya. Mungkin hakimnya kelamaan di komal, Kak. Dengerin komal, maksudnya dengerin komal jadi ngantuk pas sidang ya kan? Ya kan? Iya benar, bisa jadi kan kelamaan di komal, goreng lagi. goreng sampai botak. Kalau aku sih Waktu begini, tantrum lagi nanti situ. tentang Waktu Kaniki Belum lagi. itu kalau aku muncul di sih Zoom ya kemarin, waktu Kaniki muncul di Zoom itu kan di roomnya Ih, Mr. C. lucu kan, Karena Nong? kan di komputer ada beberapa. Nah itu di situ mereka bahas tuh kan, lihat tuh nggak ada di Kayak rumahnya itu Niki kan. kayak begini gitu. Jadi pertanyaan gue, lah emang mereka udah pernah main ke rumah Kaniki? Kok tahu kursinya bukan kursinya Kaniki? Terlalu Iya. pintar mereka ya. Nah, bukan Mudi, pintar itu, pada biadab itu memang. Mudi mau intinya bicara apa? begini, ya kalau kalau Niki nggak di rumahnya, pasti kemarin itu ada pendampingan, ya kelihatan pasti ada pendampingan, oke bla bla dan segala macam. Terus yang kedua gini, dari omongannya Kasil saya sudah bisa menangkap sesuatu nih.
kenapa harus pakai masker, kenapa harus tidur ya. Ini bukan doa ini, tapi sesuatu ya jadi ya udahlah ya. Jadi ini sebenarnya omongan yang kelas banget menurut saya. Seperti jangan kasih sendiri yang kerja sendiri loh. Lu harus tahu sendiri juga. Gua udah kasih clue gitu loh. Oke. Jadi so far yang saya lihat dari omongan kasih di awal bla bla segala macam, ini bukan omongan yang sembarangan loh menurut aku ya. Mempertaruhkan nama besar loh. Kalian harus paham itu. Kalian ini hanya orang-orang yang tidak kenal beliau, orang-orang yang hanya kenal Kak Kasil, tapi tidak pernah mengetahui prestasi beliau seperti apa. Itu pertaruhan loh. Pertaruhkan loh. Apa prestasi yang sudah didapatkan Kak Kasil selama ini gitu. Tapi sebenarnya nggak tahu ya, otak Anda sudah terpotong sama gunting atau gimana, aku nggak paham. Bukan anak kecil yang ngomong, besok ini bebas ya, besok ini anu ya, nggak, bukan anak kecil yang ngomong seperti gitu, kemudian terus Anda telan, kemudian yang seperti yang Anda inginkan tidak sesuai dengan apa yang Kak Kasil omongkan, terus kemudian Anda merasa bla bla dan segala macam. Itu urusan lu, bukan urusan Kak Kasil. Siapa tahu, siapa suruh nggak paham dan nggak ngerti apa yang menjadi omongan orang gitu. Harus cerdas, gitu aja sih. Ya, terima kasih Kak Kasil yang sudah menginformasikan A1 yang luar biasa menurut aku, dan tidak perlu kita harus hore gitu. Nggak begitu jatuhnya. Ya, jatuhnya kita harus bilang 7 bulan selama ini berjuang untuk seorang yang menurut kita punya power yang luar biasa gitu sama keluarga. Ya, tentunya berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, itu aja sih. Makasih ya Kak Kasil, thank you. Nyi Loreng, kenapa Nyi Loreng? Nyi Loreng di Bali jadi gila dia. Pak email stop nggak lo? Emang kenapa? Saya mau seperti ini. Nih akibat mulut saya julid, jadi begini mulut saya. Hidungnya itu loh, hidungnya lucu. Mulutnya mulut Sansa, hidungnya hidung Fitri. Ya, ini akibat dari overclaim. Saya pengguna overclaim sama hidrokinon. Sedih saya. Ada yang bisa memperbaiki saya? Hah? Aduh ya ampun. Udah. Tolong dong kasih. Ini saya Kok kamu hidungnya cutbray? iya, karena saya ketinggalan zaman. Celananya seharusnya kan model-model lurus. Saya bukan celananya, malah hidung saya jadi cutbray. Hidungnya kayak kelindes. Itu gigi apa pagar? Ini hasil dokter dong, kasih nih dokter tuh. Dokternya udah ikut koas belum? Udah. Gini ya kasih dokternya, karena gigi saya jadi overclaim nih. Astagfirullahaladzim. A1 coba umumkan A1. A1. Nah, katanya nggak suruh ngomong A1. A1. Iya, beritanya apa? Berita A1-nya apa? Berita A1-nya muka saya jadi kena hidrokinon. Nggak bisa minum ya itu mulutnya. Iya, Mulutnya nggak ini bisa karena ditutup itu. saya kebanyakan julid Kak Vera, jadi mulut saya begini. Kalian tahu kan muka saya jadi begini? Hah? Jelek banget ah. Gua ada di sini pakai WA segala, ente kenapa? Udah, saya mau begini aja, mau jadi
Ustazah ya. Saya mau sopan seperti ini loh guys. Sebagai A1 kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa gigi gue jadi boneng ya di sini ya? Jadi kepalanya jadi gede kalau pakai itu. Iya. Tuh, keren kan gue lagi Agak jalan-jalan. jauhan, agak jauhan. Nah, Gue lagi jalan-jalan nih naik mobil guys. Ih, ke pantai. Bukan. Jadi A1-nya Kasil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala guys. Jadi kepada orang-orang yang beriman aja yang mengerti. Kalau yang tidak mengerti adalah orang-orang yang beramin. Ah. Ya iya. Sekarang A1-nya Kasil apa lagi? Bukan orang guys, kalau kalian tahu. backingnya A1-nya langsung Kasil. Allah ya. Iya, A1-nya Kasil itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu teman-teman umatku yang beragama. Ada dia lagi ceramah. Buatku pula itu. Nabi kali ah. MA jangan begitu. Ini saya sedang lagi beriman. Jadi saya sedang lagi Coba benar. Coba kakak ketawa di situ ketawa. Ah. Kok gigi gue jadi boneng di sini ya? Mulut gue. Coba hidungnya dijepit gitu. Ganti lagi ya. Coba kacamatanya Kan lu dibuka. jadi pada ketawa gitu. Yang cakepan ya, yang cakepan. Duh, mana Kak Ibu tadi? Kami mana? Gue nggak nampak tiba-tiba. Nah, ini yang cantik guys. Jadi tadi kan ada ustazah, ya. Menurut gue, kok kabur? Mana tuh? Siapa yang kabur? Pelanggaran. Modi, yang turun Bang Modi. Emang Bang Modi mah begitu dia. Mungkin lagi kerja. Terus kenapa jadi gue digedein nih? Hah? Kenapa gue jadi digedein? Nah, MA aja digedein. Coba Nah, MA. peluru aja digedein. Nah, MA aja udah gedein. Cepet lah. Au. Neng. Ya. Nah, mendingan dia nih. Ini dia nih. Nih, temennya. Nah, dia ini Sil namanya. Dia punya teman namanya Sylvia. Oke, teman-teman sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mengklarifikasi, bukan meminta maaf, karena tidak perlu ada yang diminta maafkan. Bahwa ketika saya mengumumkan penangguhan penahanan itu benar adanya dan terjadi, dan juga malamnya Nikita sudah diterima bersama anak-anaknya. Jadi kepada para pembenci bazar pura-pura dukung yang menghujat saya, menghinakan saya, membuli saya terima kasih. Pesan aja badan saya enteng sekarang karena ternyata dosa saya berpindah. Seringlah bully saya, hujat saya karena saya tidak perlu lagi diet, ya kan? Saya tidak perlu lagi makan terlalu sedikit yang membuat saya menderita. Jadi saya tidak perlu diet. Terima kasih atas buliannya, atas fitnahannya, atas pembusukan nama saya. Karena saya ini jaringannya ke pusat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi
Nikita sudah di rumah bersama anak-anaknya. Bagi kalian yang senang berarti ya kalian berhati baik. Bagi yang tidak percaya ya nggak apa-apa juga, Goma EGP. Tapi yang jelas doa untuk Nikita, doa untuk anak-anaknya. Semua bagi yang tulus. Saya tidak perlu yang bulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pororo jangan nangis. Pororo. Buka. Cepat. Iya, apa ya? Ya, alhamdulillahirobbilalamin, senang banget mendengar berita baik tentang Ami. Memang itu yang kami tunggu gitu, Kak. Makanya pas ngedengar orang yang membela Ami dihujat ya sedih. Karena apa ya? Selama ini Kakak masuk ke room kita memberikan edukasi, memberikan ilmu secara gratis. Kapan lagi seorang lawyer magister hukum memberikan ilmu gratis kepada kita, membuka apa yang tidak kita ketahui loh di dalamnya, karena yang kita perangi ini mafia hukum, bukan hanya mafia skincare. Jadi tolong semuanya dukung apa yang yang menurut Kasil apa ya, Kak? Percayakan, Ya. kabarkan. Yang selalu Kasil kabarkan, yang selalu Kasil sampaikan kepada kita, tolong hormati, itu aja. Dan jangan hujat Kalingga, jangan hujat fans Ami, jangan hujat Mambel, yang semua yang ada di sini, gitu loh. Kalau misalkan ada sesuatu, tolong tanyakan saya langsung, jangan hujat-hujat kayak gitu ya, tolongnya semua ya. Amin. Oke, kepada yang baru datang, Bang Sense, halo Bang Sense. Bang Sense juga banyak dihujat, banyak dihinakan. Coba atas berita saya hari ini bagaimana Bang Sense? Selingga tuh. Iya, kalau menurut aku ya Kasil ya, yang bernama Mayres itu dia biasa terbang, itu jam terbangnya itu jam lokalan Kak. Iya, ngaku konten kreator, tapi begitu mudahnya dia mencampakkan omongan kepada seorang Kak Sil ya. Saya ngikutin Kak Sil ini udah bertahun-tahun. Seperti apa Kak Sil ini saya tahu bener orangnya. Ya. Jadi saya cuma titip pesan buat Mayres, kalau tidak mampu bermain sosmed, ya udah mending tutup akun aja lah. Ya. Jangan seakan-akan saya justru Kak Sil mau mempertanyakan dia katakanlah ke komal-komal menggiring ke sini ke sana dengan seperti narasi dia. Saya justru mempertanyakan legal standing dia di kasus Nikita Mirzani ini siapa Kak? Pencari dia mengaku mencari follower. Kalau nggak salah pengikutnya itu 8.000 aja ya. Dia bilang pengikut Cuma 8.000. Hah? Nah, dia Berapa? yang Pengikutnya? 8.000. Iya, 8.000 Cuma aja kan? 8.000 doang itu. Cuma 8.000 doang itu. Iya, kok sampai Dia bilang- segitunya lu ngomongnya. Itu kalau dia live 8.000 itu naik semua ke room dia. Agak. Oh, Ya, dia besar kepala Agak. aja, dia pernah dinaikin aneh. jangan fiber Shopee. Ya. Ya. Gitu aja sih saya pesan sama Mayres, kalau tidak mampu jangan membawa nama konten kreator. Konten kreator itu konten itu apa, kreator itu apa ya. Jadi menurut saya kreator itu adalah kreasi. Jadi kita harus membuat kreasi sendiri. Gitu ya. Jadi jangan kita suka mengambil PT orang, percaya dengan PT orang, tapi ujung-ujungnya kita sendiri yang komplain, menyalahkan orang. Padahal itu karena kebodohan kita sendiri. Ya, tidak bisa menelaah. Maka saya bilang sama Mayres ataupun kubu sebelah, apakah mereka tahu Nikita Mirzani sekarang di mana? Itu. Jadi ya menurut aku ya seperti Mayres ya, mungkin saya sarankan tutup akun aja lah. Itu ngapain lagi lah main TikTok, bikin malu doang yang kayak gitu. Itu aja sih kalau dari saya Kak Sil. Cuman kalau ada apa-apa yang menyerang Kak Sil terdengar di telinga saya pastikan saya yang maju itu Kak Sil. Ya itu Siap. aja Kak Sil. Ya, jadi
Entah ya apa yang ada di otaknya Maires, yang tahu hanyalah MA. Silakan MA. Kenapa nggak? Apa tadi? Apa sih yang ada di otaknya Maires dan siapakah Maires? Silakan. Gue sih, saya nyebutkan dia playing victim ya. Pak itu mah benar-benar memang nggak bisa ditahan lu omongannya, nyerocos aja. Bener-bener. Betul betul. Maka deh. Jadi Mayres itu dia tuh tinggal di Manado, ya kan? Dia buka usaha lah ya, dan itu positif lah, kan gitu. Cuman masalah dia sekarang kan dia itu playing victim, ya kan? Dia mengatakan Kak Sil disuruh minta maaf, Kak Sil itu bohong, Kak Sil itu hoax, tapi dia nggak punya bukti apapun. Nah, dia itu menjelek-jelekan Kak Sil, ada niat jahat lah, dimana dia ke Komal sana, Komal sini, Komal sana, menceritakan Kak Sil, mengatakan Kak Sil itu bohong, Kak Sil itu hoax, harusnya Kak Sil minta maaf dan sebagainya, tapi dia juga nggak punya bukti, dia nggak tahu apakah di kita itu keluar atau tidak, karena dia nggak punya bukti validnya. Ini kan sesuatu yang janggal kan, maksudnya sesuatu yang harusnya dia tidak berstatement seperti itu. Nah, dia itu sudah menghina Kak Sil, kemudian menghina juga Kak Vista. Ini mohon maaf ya, yang dikatakan Mayres kepada Kak Vista, kemudian ada Kak Ami juga tadi malam itu ya. Dia mengatakan sebutan lonte. Nah, jadi kalimat itu atau kata itu dikeluarkan dia untuk membela diri dia lah. Nah, tapi dia playing victim, mencoba Saya mau klarifikasi. disantet juga MA. Saya mau disantet. Ada kalimat Kasil mau disantet juga sama dia karena memang Emang racikan santet itu apa sih, Siapa yang Kak? dibilang lonte? Racikan santet itu. Gila sampai panggil Kak Pista lonte. Astagfirullah. jadi Mayres ini kan dia itu marah-marah kan gitu kan, tujuannya itu, sedangkan cara sikap dia, intonasi dia, suara dia, dan cara dia berkoar-koar itu salah. Justru dia itu seperti menyerang Kak Sil. Kan kita circle ya, maksudnya kita salah satu pendukung yang sama, harusnya kan saling menjaga juga ya. Apa itu Kak Senses? Kalau memang ingin bertanya ya tanyakan sama Kak Sil dan cari info validnya. Betul nggak nih kita datang ke lapas untuk melihat, kan begitu harusnya. Bukan Nah, malas itu setuju gue yang tadi gue sampaikan nggak. sama. Nah, jadi Mayres ini dia itu kan sebenarnya sudah ketahuan karena tadi malam itu pun Kak Sil kan bilang dia akan menjumpai Mayres kan begitu kan, dan juga rencananya mau kami melaporkan gara-gara penghinaan yang dilakukan oleh Mayres. Oke, sampai di situ. Nah, tapi dia bukannya malah minta maaf, malah dia playing victim. Seakan-akan dia mengatakan, aku kan tujuannya mau Kak Sil minta maaf karena Kak Sil menyebarkan hoax dan itulah Kak Sil bohong gitu. Aku kan tujuannya baik katanya. Sedangkan dia nggak punya bukti. Apakah nih kita itu bebas keluar, penangguhan diterima atau ditolak, dia nggak punya buktinya. Lalu dia menyuruh orang untuk minta maaf. Lucu kan? Nah, dia marah-marah juga, bipolar kan. Jadi Mayres ini kan sudah, contohnya nomor dia sudah terdetek, profilnya ada, fotonya ada lengkap, semuanya data diri dia ada, dia bekerja di mana, tapi dia justru mengatakan nomor itu nomor adminnya, padahal itu foto-foto profil dia. Lalu dia menghapus foto profil itu tadi malam, foto profil di WA-nya. Nah, Mayres, kaulah adminnya gitu loh. Jadi kalau kau playing victim terus-terusan, ya kan? Apalagi justru kau yang harus minta maaf sama Kak Sil. Kenapa kau harus minta maaf sama Kak Sil? Yang pertama, kau nggak punya bukti kalau Kak Sil bohong. Yang kedua, kau sudah mengatakan Kak Sil hoax. Kau katakan Kak Sil bohong, ya kan? Hoax, nipu, dan sebagainya. Harusnya kau yang minta maaf.
Saat ini juga harusnya kau yang minta maaf karena kau salah. Ini saksi, ini 139 orang mendengarkan apa yang dikatakan Bang siapa tadi? Bang Mudi atau Bang siapa tadi kan? Bahwasanya Nikita Mirjani ketika Kak Sil umumkan, malamnya Nikita Mirjani sudah kumpul dengan keluarganya. Berarti bukan bohong, itu betul-betul kan gitu. Benar apa yang dikatakan Kak Sil. Nah, 138 orang harusnya kau yang minta maaf karena kau sudah memfitnah Kak Sil, mengatakan Kak Sil hoax dan sebagainya. Itu Bang Harusnya dia Emma minta nggak usah dibongkar, ya nggak usah dibongkar menurutku kemana di mana kita Mirjani, ya cukup kita orang-orang yang bisa berpikir. Jadi kubu sebelah ini kan memang seperti itu Bang. Jadi mereka tidak percaya. Menurut saya si Mayers ini memang perlu harus minta maaf sih. Iya, Minta maaf dia dulu dia minta sama maaf Kak Sil itu. karena dia salah. Dia Iya. apa yang dikatakan nggak benar. Tapi tunggu etikat baik kau ya Mayres. Karena soalnya Mayres juga sudah tahu, kami tahu keberadaan dia di mana. Iris ada di Manado dia. Ada di Manado dan dia buka jualan. Dia semua data-data kami dapat kok semua. Tinggal sampai. Jangan playing victim, itu punya admin kaulah adminnya itu. Jadi Dia harus pertanggungjawabkan, dia mengaku pengacara, mengaku dokter, ayo. serius dia mengaku itu Kak. Kau dia nggak ada dokter dia tuh. Bohong dia. Kita aja berusaha sembunyiin gelar, dia malah nyomot gelar. Mm-mm. Yang lain silakan. Adu domba, mengadu domba. Jangan nyanyi dulu kalau belum Oh ya belum ya. Ya udah videonya sih. dulu buka. Tadi nggak sengaja kebuka lagi, orang lagi nyanyi juga. Kenapa nih? Kenapa? Statement, closing statement apa gimana? Apa emang? Mayres itu gentle. Kalau Mayres itu gentle, harusnya dia minta maaf sih. Iya. Berbalik ke dia kan. Bang, nggak bakal dia tuh tipe playing victim mirroring itu nggak bakalan minta maaf. Jadi kalau menurut Lain dia saya, nyuruh orang minta maaf kalau seperti itu, sedangkan dia aja pelakunya. ya, betul. Jadi kau Mayres ya, kau jualan aja lah, bagus-bagus kau jualan kan. Mungkin kau tuh ya Jualan apa bang yang bagus buat dia bang? sebenarnya dia udah jualan bagus, dia yang masak juga kan, dia mengkelola juga. Jadi jualan makan makanan ringan lah, makan makanan berat juga ada. Jadi lebih baik kau itu fokus jualan, ya kan? Jangan sampai malu nanti keluargamu gara-gara mulut kau yang nggak bisa Mungkin kau dia jaga. sekarang alih profesi bang, jualan mulut. Iya, halal ya jualannya, bagus ya kulihat. Cuman kenapa lah mulutnya kayak gitu-gitu loh. Sebagai perempuan, sebagai laki-laki ya harusnya kau tuh bisa lah, jangan seperti itu kan, dijaga lah. Sebenarnya sih masalahnya kalau diselesain baik-baik bisa kalau dia nggak emosi. Benar nggak bang? Ya itu gak, karena dia punya bipolar tadi tuh. Nah itu dah yang dia maunya merasa benar. Yang saya nggak suka ya sebenarnya sih nggak terlalu jauh tahu juga sih sebenarnya ini yang soal nama Mayres ini ya kan. Sebenarnya kalau baru semalam di room doang tuh baru kenal, oh ini namanya Mayres gitu kan. Sebelumnya sih dengar cerita-cerita dari orang doang bahwa dia orangnya begini terus menghujat Kasil sana sini. Nggak pernah nemu gua. Baru nemu kan semalam tuh di roomnya Bang Fly kan. Oh ini tuh yang namanya Mayres gitu kan. Sebenarnya kalau dia nggak bipolar, nggak merasa diri dan dia tidak masuk siapa tuh, gua kaget tuh, monyong.
Dia nggak ke room mengklarifikasi mengklarifikasi omongan. Jadi gini ya Bang, kalau menurut gue dia tuh menyebar kebencian ke room lain Bang. Karena 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 gue lihat orang-orang yang di room itu jadi terpengaruh sama dia gitu loh Bang. Karena kan gue suka patroli kan. Suka ngeliat-ngeliat room-room orang. Jadi orang-orang itu sudah terdokter dari dia gitu loh bahwa Kasil begini. Ada yang bilang notabennya dulu waktu zamannya siapa? Zamannya Agus lah begini. Orang yang nggak tahu dan nggak kenal Kasil ikutan ngomong pula ya kan. Ada salah satu cewek tuh yang sebel banget gue kan. Omongan dia begini. Janganlah kalian merasa benar gitu loh. Klarifikasi, tanya kebenarannya, jangan menelan mentah-mentah seperti itu. Itu yang gue nggak suka tuh Bang. Karena orang baru omongan dari satu orang ini lu harus telaah nih. Ini orang baru gitu kan. Orang baru dan dia udah ngomong seperti ini. Seharusnya kita yang udah satu tim yang sudah tahu Kasil, tanya aja ke Kasil, bener nggak itu kebenarannya begini. Tanya aja. Nggak ada salahnya, nggak bayar ini. Makasih cuma nanya doang mah. Kalau dia gini loh Kak, kalau dia nyuruh orang minta maaf, dia punya data validnya, dia punya bukti validnya bahwasanya Nikita Mirzani itu masih di lapas, sah-sah saja, kan begitu Kak? Iya, Tapi itu iya. pun dia tidak punya data valid loh Kak. Dia hanya melihat di komal-komal si lawan itu pihak Bang Raffi kan, mendengar itu kemudian mendengarkan komentar netizen, hanya itu dan dia tidak melihat di media. Kan itu dia menyimpulkan. Iya, benar. Dia langsung menyimpulkan bahwasanya Kak Sil itu bohong, sedangkan dia tidak data validnya dia tidak punya. Iya, Berarti kan dan di situ jelas iya dan kalau udah dia itu gitu dia selalu ke room orang menghujat Kasil, selalu mengatasnamakan dia ini pendukung Nikita Mirzani. Kalau lu mendukung Nikita Mirzani, harusnya dalam satu kubu satu bendera itu tidak menghujat satu sama lain. Kita cari kebenarannya gimana. Itu loh yang gua mau Bang Ema. betul. Makanya Mayres, kamu kan maksudnya lagi usaha cari uang kan begitu, dan kamu juga ya kemungkinan besar sedang merintis kan begitu kan Kak Fans Ami kan. Jadi Iya, janganlah, jagalah lisanmu, jagalah komentarmu, jagalah ucapanmu. Nanti kalau kau misalnya dipenjarakan sama orang, bagaimana cara kau menebus dirimu? Misalnya diduitkan, ya kan, ganti rugi, nama baik, ya kan, Biar dan aja tuh macam JPU suruh numpuk di bagaimana meja coba? itu sampai berapa. Kau pikirkan itu. Nah, sekarang kau iya, fokus sama usahamu, jangan sampai nanti kena sendiri sama kau, Mayres. iya. Sekarang Untung dia lawan buka sih. konten Kalau kreator, ya kan Bang? Dia orang konten kreator. nggak ada konten kreator itu, Kak. Seharusnya ya dia kan mengatasnamakan diri dia kan kemarin dia pencari berita. Sekarang dia Iya. bilang menghujat hoax begini. Dia bilang hoax nih Kak Sil begini. Terus apa kabarnya dia yang menghujat anggota DPR yang bekerja cuman siapa? Salah satu anggota DPR doang yang satu itu yang bekerja, yang lain tidak bekerja. Terus kalau orang lain yang mendengar ini yang dibilang tidak bekerja sebagai anggota lain gimana? Lu punya bukti seperti itu. Gitu kan kalau dihujat lagi kalau dari mereka protes lagi ke si Mayres ternyata si Mayres dilaporkan bahwa anggota DPR lain yang tidak bekerja yang bekerja ini doang, gimana tuh coba? Apa lu tidak menyebarkan hoax sama aja? Betul nggak? Makanya aku benar, bilang Kak Kak, Ina. Mayres itu punya penyakit Kak Ina, mental. bentar Kak Ina. Jadi yang dia ngomongin itu kan memang masuk nama juga. Nah, permasalahannya kebetulan aku terlink ke beberapa anggota DPR gitu. Dan keadaan kan sekarang mereka itu sedang disorot dan mereka juga tidak mau nama baik mereka kalau mereka yang kerja ya yang turun lapangan itu bisa karena isu-isu seperti ini. Karena memang kemarin itu yang dijarah itu kan isunya bukan yang wow banget gitu loh, tapi karena akhirnya membuat gerah semua netizen dan sebagainya dan turun sampai ke rakyat, jadinya boom terjadi penjarahan. Jadi mereka tuh takut hal kayak gitu. Apa yang kemarin itu dia sangat yakin, dia bilang iya yang bekerja cuma si ibu DPR itu gitu. Yang lainnya Iya. tidak kerja, fix saya yakin Nah, tidak kerja. Itu kalau aku jahat Kak, aku kirimkan saja.
Karena pasti itu mereka takut, namanya anggota DPR itu sekarang takut itu akan jadi bola liar gitu. Dan bisa dia Betul. dituntut gitu loh. Begitu, Apalagi, benar. iya makanya kalau dia bilang, oh Kasil menyebar ini gini, nah apa kabarnya? Lu menyebar sama, lu menyebar itu, menyebar hoax. Memang lu punya bukti anggota DPR lain tidak bekerja. Lu punya bukti seperti ini, jangan bilang, oh iya dengan statement lu sendiri, dengan pemikiran lu sendiri, dengan konten kreator sendiri. Lu sebagai konten kreator itu harus mendidik sebenarnya. Kalau lu mau memberitakan sesuatu, sesuatu yang mendidik, bukan sesuatu yang buat jadi fitnah juga, ya kan? Ini kan juga suatu fitnah buat anggota DPR lain yang dia bilang statementnya tidak bekerja. Itu juga lebih salah dia. Kalau dia mau flashback sama viti-vitinya dia, coba lihat, jangan menghujat orang, tapi berkaca dengan diri sendiri seperti Belum. apa. Kak, Gitu. Kak, dia dia Oi. dia belum kena aja, belum kena undang-undang aja itu. Iya Kak, Kalau dia kan menghujat DPR. Aku lihat undang-undang VT-nya itu kan. baru. Iya, Ada rekam, itu ada rekamannya nggak yang anggota DPR itu yang dia ngomong kayak gitu? ada itu di VT-nya dia kan ada Kak. Masuk aja ke VT-nya dia, simpen tuh foto videonya. Itu bisa jadi ini loh, bisa jadi bumerang loh. Iya, dia bilang hanya satu orang anggota DPR yang terlihat kerjanya, yang lain tidak bekerja. Emang dia tahu ada bukti, bukti akurat bahwa mereka ini tidak kerja. Kita jangan bilang seperti itu namanya fitnah jatuhnya, ya kan? Betul, dan kalau ditanya ke dia indikator anggota DPR itu bekerja apa sehingga kamu bisa menilai. Itu aja dia nggak tahu gitu. Dia Iya, terlalu bodoh gitu loh. Dan Emang stupid, Kak Vera. Kan aku bilang awalnya kan Vista ngomong apa? Eh, example, bahasa Inggris aja nggak ngerti. Contoh, aku bilang gitu. Dia masih nggak bisa ngomong. Akhirnya, oh berarti lu stupid ya, kamu stupid. Kok lu ngatain gua bodoh, katanya. Lah, disuruh ngejelasin apa nggak mau. itu. Tiba-tiba ini Kak Membel, Lagi jualan dia, Kak. jualan ya. Mm-mm. Ini bagus ya ada Kak Mambel tuh. Apaan sih? Terus kemarin gimana, Kak? Selesai sudah? Dia minta maaf lah, tapi tetap aja dia bikin video kan. Loh, minta maaf tapi bikin VT. harusnya Kak Putri laporin aja buat efek jerah. Iya, orang-orang juga bilang pada sakit hati kan. Laporin. Iya, nggak kita aja Kak, dari tempat lain juga dia begitu gitu loh Kak. Emang harus dikasih efek jerah. Iya, orang karena siapa? dalam waktu sehari loh Kak, kurang dari 24 jam udah 3 orang yang dimaki sama dia. Minta setrika aja. Bentar, Mbok. Gampang aja, orang udah lengkap kok semuanya, tinggal ngirimkan buktinya aja sama polisi. Bang MA tuh yang tahu semuanya tuh. Cuman kita tunggu 1 kali 24 jam ini, ya kan? Ada nggak etikat baik dia? Kalau memang nggak ada, malah dia Loh, nantangin. tapi bang. Tapi kok dia malah bikin VT kalau kita jahat, kita ini bipolar ya bang? Bipolar enggaknya nanti polisi yang mutusin Kak Putri. Itu dia tidak akan bisa berubah kalau tidak diberikan efek jerah gitu. Biar aja masuk rumah sakit Polri sana nanti diindikasikan dia bipolar atau enggak. Tapi dia enggak buktinya sudah dia minta maaf, tapi itu minta maaf nanti di belakang dia begitu sama persis yang dia lakukan terhadap Kak Sil dari awal beberapa hari yang lalu, sudah mau 1 minggu, 5 atau 4 hari. Dia udah bilang case close. Dan dia bilang sudah nggak usah bahas, oke selesai. Ternyata di setiap komul yang dia masuk, dia bahas itu terus tentang Kasil dan bahasnya tuh dengan nada tinggi. Logikanya gini, kita kalau marah biasanya 1-2 hari udah selesai. Nah ini kok marahnya permanen, ada apa gitu? Kak Fer, kalau manggil Fiesta lagi kondom kali, goblok. Bodoh ya. Tapi kalau DM Vista, Putri abang tuh minta maaf ya Put, bla 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 gitu. Ngomong minta maafnya gimana Kak? Emangnya Kak di DM? Iya di DM. Iya Maaf, Kak, Kak Putri, ya. karena menurut aku dia ini pasti udah ada yang ngerekam juga, entah temannya siapa ya, entah si pentol korek atau siapa.
Jadi dengan rekaman, kalau di depan dia harus garang, dia harus sok keras gitu. Makanya dia berani aja maki-maki dengan tujuan, ini asumsi aku ya gitu, ini analisa aku. Dan tujuan itu nanti akan dikirimkan video itu bahwa dia berani gitu menyerang bahkan memaki pendukung Nikita Mirzani gitu. Nah, sehingga dia direkrut di sana. Tapi di belakang dia minta maaf supaya aman gitu. Kalau mau bilang bodoh pun dia licik loh, jangan salah. Playing victim itu. Pas Apa Putri, abang ngomong itu bukan buat kamu aja, semua cewek-cewek yang di situ. Loh, ya sama aja loh, gituin. Nggak boleh loh bang, ngomongin wanita nakal kayak begitu. Maksudnya apa coba? Nggak boleh Siapa loh. yang bilang? Siapa yang bilang, Kak? Dia, Oh, dia di DM bilang gitu. iya, ngomong Yang begitu. ada di situ juga sama. Enggak, tapi kan cetusan dia ngomongnya begitu ke Kak Putri. Tapi itu dia tunjukin Sampai aku bilang kan, sampai aku bilang, wah Kak Putri dikatain ini gitu kan. Wah lu gila lu yang mulutnya ya. Aku bilang gitu. Iya, gara-gara juga yang apa sih? Gua ngomong apa kak? Itu kak. Itu yang Bodoh. bodoh, bla 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 bla. Cuma bodoh. Akhirnya dia kalah kan dengan gerudukan kita kan pada waktu itu, pada semalam. Terus Kata-katanya itu, keluar waktu dia kata-katanya keluar Kak Putri waktu Kak Putri mau ngomong yang dia serang anggota DPR yang lain tidak bekerja itu. Nah, terus Kak Putri mau jelaskan, kemudian dia tiba-tiba berbalik dan dia nyerang dengan kata yang itu. nggak apa punya dua Tapi- kepribadian ya. Tapi memang sih dia apa ya? NPD apa bipolar ya, Bang Em? Bipolar. Kayak gitu. Bipolar ya. Menyebar dan dia juga menyebar kebencian ke seluruh room loh. Nanti tiba-tiba baik, liatin aja. Tiba-tiba baik, up lagi, baik lagi. Itu bipolar. Ya Tuhan, serem amat orang kayak gitu di Komal ya. Bipolar itu kak. Kasil bisa digedein, Kak Vista aja Kasil. Saya kayaknya agak canggung nih kalau digedein. Jangan, aku males lagi boboan. Ih kakak. Kakak Mambel kemana sih? Kakak. Nah, Amel udah. lagi jualan dia. Kalau jualan nggak ini dia. Orang ini tuh punya kepribadian dua. Terus orang bipolar itu kalau udah ngatain orang merasa puas. Tapi di belakangnya dia akan minta maaf. Oh, minta maaf berkali-kali, minta maafnya. Tapi Bang Fly, Aryo, siapa lagi tuh? Ada nggak terima kan? Dia bikin VT kita katanya jahat banget. Kita tuh jahat. Kita itu Semalam Lingga lagi di Bang Play sama Bi kalau nggak salah. Berdua itu ada dia masuk. Terus nggak lama masuk siapa itu? Yang suka di roomnya Lambe. Maira ya? Ya itu udah ngomong lagi aja. Nggak bisa direm. Kamu apa sih maksudnya? Sampai lelah ngejelasin. Iya, karena nggak nyambung juga kan ngomong sama dia ya. Iya. Kamu apa sih maksudnya terus-terusan bahas itu? Jawabnya Emang apa? kamu berapa pengikutnya? Kalau kamu ngerasa dirugiin, hapus aja itu PT kamu itu. Kenapa memangnya? Ada Bang MA tenang, dia tahu, dia yang nelanjangin. Kan dia ngerasa begitu kan takut karena abang takutlah dia kan. Aduh diacak-acak admin banget ya kan. Terus Admin- aku ada di rumah Dia lagi ya kayak sama Kak Aryo. Muncul lagi itu di bawah itu sudah. banyak kali cerita ya dibilangnya adminku diacak-acak, nggak tahu dia juga yang admin. Admin apa? Orang dia pengikutnya aja kalau nggak salah 8 ribuan deh kayaknya.
Tapi Dia nggak tahu juga juga nih. adminnya, hanya dia playing victim aja itu. Ada Masa berapa ada akun sih? Ada nomor berapa admin, akun? masa ada nomor adminnya foto profil muka dia WA-nya. Kacau ya. Itu udahlah, itu orang yang mau dinotis, orang yang mau di apa, mau jadi artis di TikTok. Tapi nggak Mau di ganteng. Kayak mana? Kalau mau jadi artis itu minimal walaupun mulut awak nggak bisa dijaga, orang bisa bela awak kalau misalnya fisiknya bagus kan gitu. ya itu pokoknya sakit hatinya Bang Emang udah nelanjangin dia aja udah. Nah, jadi taunya dia kan udah ada, tinggal nelpon Porles aja nih. Cuman dikasih bilang sama aku jangan dulu. Ya udah nggak jadi lah. Aku kalau Kasenses ngomong ini juga keras. Sudahlah Kak, Hasil nggak itu usah baik. selalu Mikir dia. begitu. Cuman nih anak nggak tahu diri kan, nggak tahu. Loh, iya loh, kami baik loh. Hasil baik, Vista baik. Maksudnya di DM kayak begitu masih ada rasa hati gimana. Tapi lah kok tetap kayak begitu ya. Tetap diam, tetap ini. Itu bahasa yang sangat luar biasa itu. Itu kalau udah masuk polisi udah langsung. Iya, tinggal kita masukkan aja ya kan enggak. Ngomong kok, lu jangan bodoh lah, lu bodoh. Gitu doang. Semua udah lengkap sama macam-macam. sama beach bagus apa namanya, kotor mana coba, emang tahu kita atau gua nangkang, nggak ngerti kan. Nah kayak begitu tuh itu udah fix masuk. Bang Yamin aja ngomong Vista laporin. Ya itu Kak Vista kan, Kak Sil kan udah dikasih tahu tuh nomor Porles, tinggal ngubungin aja, kelola sikit masuk tuh anak itu. Langsung didomisilin dia aja kan. Jadi tinggal enak, gampang tuh. Gimana ya cara kita BAP-nya ya? Kalau itu gampang, nanti kita bilang di belakang, cerita di belakang. Yang penting kalau kita punya kuasa hukum, maksudnya kita punya tim dari kita, ya kan? Atau kita tinggal laporin aja di situ, tinggal laporan aja, nanti setelah laporan kita kasih keterangannya, sudah selesai. Sekali itu aja, nanti dia dipanggil tuh. Aku semalam di room siapa sih ya? Kok lupa? Kayak contoh gini ya. Misalnya Kak Air Striker. Di Air Striker ya? Iya. Iya. Pokoknya yang nge-share aku kalau ada waktu nggak sibuk, aku pasti datang, pasti muncul, pasti absen begitu. Ujuk-ujuk aku lagi ngomong apa sama Abi, dia ujuk-ujuk baliknya ke kasih lagi, gitu loh. Terus kata aku, kamu kenapa sih? Memangnya kenapa? Apa sih sebenarnya yang dirugiin? Kalau memang dengan PT itu adanya kamu ngerasa dirugiin, tinggal hapus aja itu PT. Memangnya berapa sih pengikut kamu? Kok sampai segitunya? Perasaan banyak kan aku deh digituin. jadi kayak mana? Jadi kita voting dulu. Yang di bawah mau nggak Mayres dilaporin? Coba. Setuju nggak? Aku lapor wajib. Masalah mediasi nanti aja di polisi. Iya, kalau yang di Jakarta, kalau yang jauh di Kalimantan. Dia jelas salah. Dia mau pakai pembelaan, Pak, karena Kak Sil hoax gitu kan. Misalnya di kantor polisi dia cari buat pembelaan kan. Karena Kak Sil hoax dan tujuan saya itu mau Kak Sil minta maaf. Apa buktinya Kak Sil hoax? Diam deh dia. Diam pasti dia. Apa buktinya Kak Sil hoax? Ditanya pasti sama polisi kan. Mengatakan hoax. Jadi yang asli yang mana? Kan begitu. Yang benar yang mana? Itu akan diperiksa kan? Apa dia mau bilang? Yang benar. Nah, datanya mana? Buktinya dari mana? Ternyata Nikita Mirjani betul di rumah. Lalu
makin dalam dia kan. Kau mengatakan memfitnah orang, nipu, memfitnah orang, hoax, menyuruh orang minta maaf, tapi kau tidak punya data validnya, berarti kau sudah mencemarkan nama baik orang tersebut. Dalam kau. Kalau kau nggak tahu hukum, jangan kau Di mana sok-sokan. dia giringnya? Makin dalam kau, Dia Maires. giring di Kau mana, Lia? mencemarkan nama baik orang. Kenapa saya katakan kau mencemarkan nama baik orang? Karena kau menyuruh orang minta maaf dan seolah-olah kau membuat Maires narasi, lagi kau malah giring. memfitnah, mengatakan orang itu hoax. Kau mencemarkan nama baik orang tersebut. Ya di koma mana tanya Kak Nah, Kamila. sedangkan kau tidak punya. Jadi kalau kau di dalam undang-undang IT itu, Maires, kalau kau mengatakan hal sesuai dengan fakta, bisa Penguasa membantu apa? kau. Tapi sialnya kau berbicara tidak sesuai dengan fakta. Kenapa? Karena kau tidak punya data validnya. Apakah Nikita Mirjani itu ditolak? Apakah Kak Sil itu bohong? Apakah itu hoax? Kau nggak punya data validnya. Berarti kau tuh mencemarkan nama baik orang. Masuk kau nih. Di room siapa? Di room siapa? Di mana-mana, di room sana, di Komal sana, di Komal sana, dia mencemarkan nama baik Kak Sil. Mengatakan Kak Sil suruh minta maaf. Artinya kan Kak Sil punya kesalahan. Dia mengatakan Kak Sil punya kesalahan. Kan begitu. Dia mengatakan Kak Sil hoax. Dia punya datanya nggak? Punya data validnya nggak? Dia menyebarkan, mencemarkan nama baik orang. Punya data validnya nggak? Kalau misalnya yang dikatakan dia itu sesuai fakta. Kalau tidak sesuai fakta, dalam kok Maires. Dalam. Apalagi ada penghinaannya di dalamnya. Pasalmu dalam kok Maires. Aku selalu mengingatkan nih sama orang-orang yang ada di Komal itu, ketikatnya dijaga, ucapannya dijaga. Ini yang main ini adalah manusia, bukan robot. Gak tahu kalian siapa Apa orang susahnya jaga lisan? Iya. Dalam dia gak. Karena aku udah prediksikan dia gak punya data. Gak punya dia Itu data valid. katanya siapa itu? Kapista dikatain apa itu? Nah itu pencemaran nama baik itu. Di rumah nak Kapista dikatain Penghinaan semua masuk di dia Itu dalam, dia di dalam. Komalnya Air Striker, Bang Air Striker semalam kali nggak? Oh, Lingga udah kabur duluan ya? Nah, itu pas kali nggak udah turun. Terus baru dia Iya, aku masuk. nyanyi aku pusing Kak. Pergi aja lah, aku ini pusing kayaknya ngebahas apa ini. Terus nggak tahu. Iya kali nggak gara-gara adu bacot sama gue. Dia Aku semalam pergi lah Kak, puyeng dengernya kayaknya ini ngomong apa sih yang dibahas kan gitu. Adu ngomong sama aku kalah, gemes kali dia. Terus sama si itu, aduh udah nggak tahu. Apa Bi? Sini Bi. Tapi yang paling di ini sih si Kak Sil ya. Kak Sil, dia ada niat jahatnya Kak, ada mensreanya Oh, di kalau situ. ngatain kasih udah pokoknya. Mensreanya, niat jahatnya yang pertama dia mau mencemarkan nama baik. Sama Lingga loh Kak. Ya, kakak juga mungkin ya. Jadi tujuan dia itu memang tujuan mensreanya niat jahat. Karena dia nggak ada tuh cerita di kantor polisi, saya nggak tahu, nggak ada cerita ketika saya hilap, nggak ada cerita di kantor polisi kayak gitu. Saya hilap, saya emosi, nggak ada perbuatan kau itulah yang Nggak harus ada. kau jawabkan. Nggak ada. Nggak ada. Mana ada cerita hilap. Nggak ada, udah nggak ada. Kau yang salah. Kenapa kau tidak Urusan hukum kok hilap? kau cross check dulu, kau cari dulu data validnya, kau datangi dulu di lapas itu, kau cari dulu informasi validnya. Betul nggak nih apa yang dikatakan Kak Sil hoax atau tidak? Kalau kau punya data Alasan validnya, baru kau bisa koar-koar nyuruh Kak Sil minta maaf atau seperti apa kau menyarankan, baru bisa itu. Tapi kalau kau tidak mempunyai data validnya, maka jatuhnya kau pencemaran nama baik. Apalagi ada kalimat kata-kata makian, kata-kata itu penghinaan, kata-kata kotor. Jelas, ini dalam, Maires dalam ini, dalam. Kata-kata kotor dan ujaran kebencian. Apa Bi tadi ngeser Bi? Dalam kau Ada apa Maires. Bi? Aku sih kalau aku sih nyaranya sebaiknya dilaporin. Kenapa? Karena ini jadi momen yang dipakai juga oleh kubu sebelah. Kita Mirzani itu yang nggak boleh. Kalau ini kita kan semua di sini berpendapat aja tentang kasus berita. Si Bopeng itu, Bopeng itu.
Sudah dilepeh itu, nggak ada apa-apanya lagi selepeh. Sebagai kuasa hukum yang sudah tidak dilihat lagi. Tolong dong teman-teman dikajiin dong. Mana sifat informasi ini mengatasnamakan kita, mana tidak. Ada Mayres, ada Erdelo. Siapa lagi? Saya perlu diserap sekarang. Pura-pura nangis ya. Kita kan kembali lagi ke hak ya. Di mana pengacara Nikita Mirzani punya hak menolak ataupun tidak, dia punya hak untuk bicara ke media. Mayres pura-pura nangis, pura-pura nangis. Mayres pura-pura nangis. Astagfirullah, berdosa. Siapa itu? Di mana? Apa lah? Siapa aja kak? Secara saya. Panik dia Kak Vista. Udah pura-pura nangis ya. Mayres. Terus siapa lagi ya kak? Gitu. Bentar Lingga, bentar Itu Lingga. kapan itu kapan? Barusan. Ini lagi live, ini lagi live. Dan dampak suatu pembulian yang gue bilang akhirnya bisa jadi besar. Ini salah satunya Mayres jarang jadi korban, bos. Pembuli pula dia duluan yang bully, woi. Orang-orang tolong yang Aduh suka Raffi, ngebully. Raffi. Dia duluan yang ke Komal sana Nggak kemarin. usah jadi kompor Raffi. Pau kali. Media sosial Rapi ini dulu lahirnya barengan tai, waktu ibunya melahirkannya dulu. Rapi ini. Aku banyak aku. Dengarin dulu, dengarin. apa yang dilakukan orang. Tengok Bang Mayres nih, gue kayak gitu. Itu kan dampak gila. Dia lagi ngadu kata usahanya dia. Mas Rabi, gue pamit dulu ya. Kak Zaza, Bang RT, Panik kok deh. teman-teman. Yang lawan ini siapa? Panik kok kan? Nggak nyampe. Dari saya terlibat kalian, tapi saya hanya meluruskan bahwa informasi tentang di luar atau masih di dalam, insya Allah yang saya sampaikan masih ada. Coba cek deh nama petugas portir ada nggak di Pondok Labu, namanya Guntur. Oke, makasih banyak Bang Channel informasinya. Silakan Bang Meres. Ya kalau menurut saya gini, apapun masalahnya ya serang saya aja gitu, saya aja, jangan bakul nasi saya gitu. Jie nangis anjir. Nggak nyampe dong kau 10 Ya menit. kebetulan saya sudah punya usaha. Nangis lah kau, nangis darah. Ada apa? Harusnya Mayres itu serang kubu sebelah. Dia terpenuhi nih, capernya direkrut sama sebelah nih. Aduh, Saya masih Dengar tuh Gren. giliran mereka mengambil opini dia diam. Bos, udah lah Mengambil Kak, opini dia diam. laporkan aja lah Kak, playing victim kali nggak suka. Pakai curhat-curhat di kubu sebelah. Kayak simpatik apa sih Pura-pura dia? nangis. Kenapa masih nunggu? Orang mesti Laporin aja. Orang ini licik, bukan Nggak bukan sih. seperti Ini benar-benar mengadu domba ini orang kalau aku kayak masih gitu. kasihan. Oh iya, Enggak maksudnya di kita, enggak masuk ke kubu kita, dia membenturkan pendukung ke kubu sana curhat. Untuk apa kita tujuannya? Emang buta. Apa coba? Emang harus curhat sama kubu sebelah kayak gitu? Pura-pura laporin. Dengerin dulu. Dengerin. Mr. Brian tuh dikatain buta gitu, yang ngatain mak-mak, yang ibarat kata lu lubang kubur lu udah pada manggil-manggil sini Emang sini gitu. buta. Pada nggak mikir. Dan gue adalah salah satu juga korban yang nomor telepon gue disebarluaskan oleh terdakwa. Akhirnya apa, gue harus ganti nomor, di mana nomor itu adalah nomor penting, nomor pekerjaan gue. Dan gue harus mengumpulkan lagi data-data klien gue. Siapa nih? Itik Rantau. Nah itu yang dirasakan apa ya, sekarang itu. habis lah ya. Suka aku ngapain orang-orang kayak gini nih. Jangan senggol aku sayang. Normalisasikan ya. Ya. Ini saran saya buat Bang Mayres. Bang Mayres kan pegiat sosial, followernya banyak. Nah, Ayo bersama Erdelo. Dongo, follower 8.000 dibilang banyak. Dodol emang kamu. Bang Erdela mau jadi pengacaranya Bang Erdela. Bang Erdela. Apalagi kalau misalkan sampai centang biru.
keluarga, dia punya hak untuk merdeka, dia juga berhak untuk bertobat, punya hidayah dari Allah. Kita bela dalam sisi baiknya. Saya yakin pendukung agama ya Tuhan. Dia sudah melakukan pencemaran nama baik Bang Erdelawan. Ada mensreanya. punya kebencian yang berlebihan sehingga orang itu nggak perlu. Bela aja dalam perspektifmu sebisa kamu. Saya membela dalam pembelaan hukum. Toh kalau misalkan pembelaan hukum nanti ditempatkan diputuskan lain dengan pandangan kita oleh hakim, kita udah dicatat Allah kok, kita orang-orang baik yang melindungi haknya. Saya punya prinsip Bang Mayres di sini. Saya tuh tiap hari sama Kak Fitri. Tiap hari sama Kak Fitri, teman-teman kalau lihat. Nanti Kak Fitri sampai ngomong begini, Kak Fitri dulu kan orang deket dengan Mbak Nikita Mirjani. Itu contoh hidup buat kita. Kalau kita mau menjadi seorang pembenci itu jangan keterlaluan. Kalau kita mau jadi membuat ustad aja Bang, jadi ustad dan jadi pengacara, jadi ustad aja salah profesor. mudah-mudahan beliau lebih baik. Nggak apa-apa, dukung aja. Kita ingin semua rakyat Indonesia itu baik gitu loh. Laki-laki mengata-ngatakan perempuan, menghina perempuan, normalisasikan. Aduh, hebat kali ya dia kalau menjadi pengacara seperti itu. Itu baik sebetulnya. Ayo kita dukung. Ada teman-teman, mending bekas penjahat daripada bekas ustad dia tuh. Semangat Bang Mayres. Saya sedih ketika kamu bersurat kepada saya, Bang. Saya harus menghapus, saya harus mundur dari dukungan untuk nikmat. Jangan putuskan itu dia. Saya sudah hancur, Bang. Bagaimana ceritanya ini masalah salah saya apa, ketersinggungan sedikit hingga ke dapur saya diacak-acak gitu kan, usaha saya diobok-obok segala macam. Saya sedih gitu. Tapi kita harus sikapinya dengan baik. Baik juga kalau menurut saya. Saya sekali lagi saya tekankan ya kalau Nangis, dengerin. Nangis. Dengerin. Saya itu lemahnya itu di usaha. Teman-teman kan mungkin punya usaha, bagaimana memperjuangkan usaha itu berdiri. Saya saya sensitif sekali masalah itu. Aku sedih loh. Waktu ini orang habis sedih. Sama baik orang kok nggak mikirkan itu, Mayres. Sudah kayak gini baru kau pikirkan. Aduh, aku benar-benar gak sabar aku. Langsung lapor aja, nggak usah nunggu lagi. Lapor. Bisa di bawah, bisa. Itu apa sih Rambet ketika apa Kak? Di bawah. Ya, saya posisinya Si Rambet. Bisanya ada. saya sudah bilang secara kemanusiaan saya minta maaf ya. Secara kemanusiaan saya minta maaf. Saya sebagai kaum perempuan saya minta maaf dengan itu. Minta maaf apa aja kamu Oh, berarti tadi dia dengerin. cuma minta maaf nada keras doang. Dari mana? Maaf itu nggak Aku bisa bahas bahas. masalah pasal-pasal bukan berarti aku sendiri yang menyimpulkan itu. Saya jadi dokter. Jelas saya, guys, saya lagi di usaha saya yang agak berisik. Aduh, playing victim banget nih orang. Bukan Vista yang dimaksud. Putri. Bukan netizen. Kita kan sudah ngomong Mbak Vista kan, saya sudah minta maaf secara kemanusiaan, saya sudah minta maaf. Kemanusiaannya tuh. Lebih baik. Kak Vista, kalau aku jadi Kak Vista, aku gaskan aja di situ. Minta maaf secara Kemanusiaan tapi kalau setelah minta maaf Bang Mayres, jangan patah hati, jangan turun. Kalau dia minta maaf Siapa tuh yang tak izin Kak Vista klik tidak lihat please Kavian katanya. Maafkan ya, syukur alhamdulillah gitu loh. Betul nggak? Bentar, izin semuanya tolong, maaf izin. Bang Raffi tadi kalau nggak salah pengen jadi Muhammad, tolong dibuat Muhammad. Oke, Kak Vista,